Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Siapakah Yesus bagi kita? Renungan oleh Romo Simon Ta'a Okarm. Tak kenal maka tak sayang. Ungkapan ini sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan. Yesus dalam Injil hari ini mengkritik pandangan orang Yahudi tentang siapa itu Mesias dan dari mana ia datang. Mereka berpendapat bahwa Mesias itu anak Daud. Yesus mengutip kitab Mazmur untuk menjelaskan kepada mereka siapakah Mesias sebenarnya. Daud sendiri menyapanya dengan Tuan. Artinya, Mesias mempunyai kuasa yang jauh melampaui Daud. Memang, para nabi dalam Perjanjian Lama meramalkan kedatangan Sang Mesias yang berasal dari keturunan Daud. Tetapi rencana keselamatan Allah sudah ada sejak awal mula, bahkan sebelum bumi dan segala isinya dijadikan. Dengan demikian, Mesias sudah ada sejak awal mula. Pandangan bahwa Mesias adalah anak Daud mengaburkan penglihatan mata dan iman mereka, bahwa Dia yang ada di hadapan mereka dan hidup di antara mereka adalah Sang Mesias itu sendiri. Yesus meminta supaya Mesias yang datang tidak saja dilihat dari sisi lahiriah. Yesus menghendaki supaya orang Yahudi melihat apa yang dilakukan Mesias dan menerimanya. Pengajaran Yesus yang memukau, mukjizat-mukjizat yang dikerjakannya, berkeliling sambil berbuat baik harus menjadi tanda yang menunjukkan bahwa Mesias yang mereka nantikan sebenarnya sudah ada. Lalu pertanyaannya untuk kita, siapakah Yesus bagi kita? Apakah kita sudah menerima Dia dalam hidup kita? Apakah kehadirannya telah mengubah hidup kita? Mari, membiarkan Dia masuk dan mengubah hidup kita, supaya kita yang telah menerima rahmat-Nya boleh dipakai sebagai alat untuk mewartakan cinta kasih-Nya. Dia sudah lebih dahulu mengenal dan mencintai kita, menghendaki supaya kita juga mengenal dan mencintainya, serta menjadikannya sebagai pusat dan sumber yang menghidupkan kita. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.